Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita belajar, merenung, dan memahami rahasia di balik kehidupan dan kematian. Jika kamu baru pertama kali di sini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, karena di setiap kisah yang kami bagikan selalu ada pelajaran yang bisa menyelamatkan jiwamu kelak saat ruh terpisah dari jasad. Setiap napas yang terhembus adalah satu langkah menuju keabadian. Tubuh manusia itu terbaring di atas ranjang. Nafasnya tersengal, pelan, dan semakin melemah. Di sekitar, keluarga duduk menunduk, menahan air mata. Hening, hanya suara detak jam di dinding yang masih berjalan. Dalam sunyi itu, malaikat maut datang. Tak terlihat mata, namun keberadaannya terasa berat seperti udara yang menekan dada. Tiba-tiba, udara menjadi dingin. Ruh mulai ditarik perlahan dari ujung kaki. Pria itu menatap kosong ke langit-langit. Pupil matanya bergetar, dan dari bibirnya keluar helaan terakhir. Dunia pun berhenti bagi dirinya. Tapi, yang tak banyak tahu, kesadarannya belum hilang. Ia kini berdiri di sisi ranjangnya sendiri, menatap tubuhnya yang terbujur kaku. Ia mencoba berbicara, namun tak ada suara. Ia menyentuh bahunya, tapi tangannya menembus tubuhnya sendiri. Ia memandang wajah istrinya yang menangis. Ia ingin mengusap air matanya, tapi tak bisa. Ia berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam keheningan. Perlahan, dua sosok muncul dari arah cahaya, tinggi, berwajah lembut, namun tegas. Salah satu dari mereka berkata dengan suara bergema lembut, "Waktumu di dunia telah berakhir. Kini perjalananmu dimulai." Dan ruh itu menunduk tanpa bisa menolak. Tubuh jasad mulai diselimuti kain putih, sementara ruh berdiri terpaku. Ia melihat bagaimana tubuhnya diperlakukan dengan penuh kasih, tetapi ia tahu yang diselimuti bukan dirinya lagi. Ia kini bagian dari dimensi yang berbeda. Ketika jenazahnya dibawa keluar, ruh itu mengikuti, melayang di atas mereka, menatap perjalanan terakhirnya di bumi. Langit sore berubah menjadi abu-abu. Angin berembus lembut membawa aroma tanah dan air mata. Ruh itu menatap ke atas. Di kejauhan tampak cahaya yang perlahan terbuka seperti pintu besar. Dari sana terdengar lantunan zikir yang lembut memanggilnya. Ia tahu itulah awal dari perjalanan panjang menuju alam berikutnya. Ia menatap sekali lagi dunia yang ditinggalkannya, rumah, keluarga, dan kehidupan yang tak akan pernah sama lagi. Dan dikatakan kepada jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai. QS Al-Fajr 27-28. Gerbang langit. Pertama, setelah kematian, ruh tidak diam. Ia bergerak menuju langit pertama di antara doa dan takdir. Ruh Haris berdiri di ambang cahaya. Di belakangnya, dunia perlahan memudar seperti bayangan senja. Ia menoleh melihat rumahnya terakhir kali sebelum langkahnya berat menapak ke arah sinar lembut yang memanggilnya. Cahaya itu bukan terang biasa. Ada suara di dalamnya, gema halus seperti lantunan zikir malaikat. Dua malaikat menuntunnya. Mereka tinggi dan bercahaya. Wajahnya tak bisa dibedakan, tapi terasa damai dan penuh wibawa. Salah satu malaikat berkata lembut, "Perjalananmu ke langit akan dimulai. Setiap lapisan memiliki penjaga. Jika amalmu baik, langit akan terbuka untukmu. Jika tidak, pintu itu akan tertutup." Ruh itu menunduk, gemetar. Ia mulai melangkah ke dalam pusaran cahaya yang perlahan membawanya menjauh dari bumi. Langit pertama terbuka. Warnanya seperti lautan bercahaya, dan di setiap sisi tampak ribuan malaikat berdiri rapi. Wajah mereka bersinar. Mereka bertanya serentak, "Ruh, siapakah ini?" Suara bergema, bergulung seperti angin suci. Malaikat yang menuntun menjawab, "Inilah ruh seorang hamba Allah yang semasa hidupnya pernah menangis karena takut kepada Tuhannya." Serentak, udara menjadi harum, seperti bunga surga
yang belum pernah dikenal manusia. Namun, tak semua ruh disambut begitu. Di bawah sana, ada ruh-ruh lain yang ditolak. Ketika ditanya, para malaikat menjawab, "Inilah ruh yang berdosa, yang sombong di dunia dan lupa menyebut nama Tuhan." Langit menutup bagi mereka, dan ruh-ruh itu jatuh kembali ke bumi, seperti abu tertiup angin. Jeritan mereka tidak terdengar oleh manusia, tapi menggema di alam barzakh. Ruh Haris menyaksikan semuanya dengan mata yang tak lagi manusiawi. Ia sadar, perjalanan ini bukan sekadar perpindahan tempat, tapi ujian terakhir sebelum menuju alam barzakh. Setiap amal baiknya kini menjadi cahaya kecil yang menuntun langkahnya menembus langit berikutnya. Ia menatap ke depan, dan pintu kedua mulai terbuka perlahan. Cahaya itu semakin terang, hangat, tapi di dalamnya ada sesuatu yang belum ia mengerti, rahasia yang bahkan malaikat tidak bicarakan. Hari pertama di alam kubur. Ketika tanah terakhir menutup jasadmu, dunia berhenti bicara. Dan disitulah alam baru dimulai. Suara langkah terakhir keluarga memudar, meninggalkan kubur yang baru tertutup tanah basah. Hening menyelimuti bumi. Ruh Haris berdiri di sisi jasadnya, melihat tubuhnya terbujur kaku, dibalut kain putih. Ia mencoba memanggil, tapi hanya gema kesunyian yang menjawab. Di sekelilingnya, udara berubah berat, lembab, dan gelap. Dari kejauhan terdengar suara gemuruh seperti petir yang menembus bumi. Dua sosok mendekat dari kegelapan, tinggi, bersinar. Wajah mereka tak sepenuhnya bisa dilihat. Inilah Mungkar dan Nakir, penjaga alam kubur. Aura mereka bukan kejam, tapi wibawa yang mengguncang hati. Tanah di sekitar mulai bergetar pelan. Ruh Haris menunduk, gemetar. Suara mereka menggema, seperti berbicara dari dalam bumi dan langit sekaligus. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Setiap pertanyaan menghantam seperti gelombang. Ruh Haris menutup mata, mencari ingatan yang tertinggal dari dunia. Lalu perlahan ia menjawab dengan suara bergetar, "Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Sekejap, tanah menjadi tenang. Dari atas, cahaya lembut menembus gelap. Bagi yang mampu menjawab, kuburnya berubah menjadi taman kecil dari surga. Ruang sempit terbuka luas, dinding tanah berganti cahaya lembut. Tapi, bagi ruh yang gagal menjawab, tanah menekan tubuhnya dan udara berubah dingin serta berat. Suara jeritan ruh-ruh lain terdengar samar di kejauhan, seperti badai yang tak berujung. Ruh Haris duduk di sisi jasadnya yang kini diam. Ia menatap tanah di atasnya, menyadari satu hal, hidup yang singkat telah berakhir dan penantian panjang baru dimulai. Ia bisa merasakan doa-doa keluarganya menembus tanah, seperti hembusan hangat yang menenangkan. Tapi, ketika doa berhenti, kesunyian kembali menelan semuanya. Kubur adalah taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang-lubang neraka. H.R. Tirmidzi. 7 hari pertama di alam barzakh. Setelah kematian, waktu tak lagi berjalan, hanya rasa antara doa dan sepi. Hari pertama setelah penguburan, ruh masih dekat dengan jasadnya. Ia bisa mendengar langkah keluarga yang menjauh, gema bacaan tahlil yang perlahan pudar. Setiap kata doa terasa seperti gelombang cahaya kecil yang menembus tanah. Namun begitu sunyi datang, ruh itu mulai sadar bahwa ia kini benar-benar sendiri. Hari kedua, ruh mulai melihat dunia dari kejauhan. Ia melayang di atas rumahnya, melihat keluarganya masih berduka. Sang istri menangis di ruang tamu, anaknya menatap foto lama di dinding. Ruh itu mencoba menyentuh bahu mereka, tapi tangannya menembus udara. Ia ingin berbicara, ingin menenangkan, tapi suara dari alam barzakh tak sampai ke telinga manusia. Hari ketiga, ruh kembali ke alam barzakh. Di sana, ribuan ruh lain melayang seperti kabut lembut, sebagian tenang, sebagian menangis tanpa suara. Mereka saling berpapasan, tapi tak bisa bersentuhan. Ada ruh yang berdoa, ada yang menyesal,
dan ada yang hanya diam, menunggu waktu yang tak bisa dihitung. Hari keempat dan kelima, ruh Haris mulai merasakan perubahan. Alam barzakh bukan tempat penuh azab, tapi juga bukan tempat istirahat sepenuhnya. Ia bisa mendengar lantunan doa setiap kali keluarganya mengirimkan tahlil. Suara itu seperti hembusan angin yang menyejukkan dadanya. Tapi ketika doa berhenti, udara di sekitarnya kembali dingin dan hampa. Hari ke-6 dan ke-7, ruh mulai memahami arti penantian. Di dunia, seminggu terasa singkat, tapi di sini waktu berjalan tanpa arah. Ia merenung tentang hidupnya. Dosa kecil yang dulu dianggap sepele kini terasa berat, dan amal sederhana terasa besar. Ia berbisik pada dirinya sendiri, andai aku bisa kembali hanya untuk bersujud sekali lagi. Cahaya lembut turun dari atas, seolah jawaban halus dari langit. Kesempatan itu telah usai. 40 hari penantian. Waktu di dunia terus berjalan, tapi bagi ruh 40 hari terasa seperti satu tarikan napas yang panjang. Hari ke-40 sejak kepergian Haris tiba. Di dunia, keluarganya menyiapkan doa bersama. Lilin menyala, aroma kemenyan lembut memenuhi ruangan. Mereka membaca Yasin dengan suara lirih dan patah, memanggil nama Haris dalam setiap ayat. Di alam barzakh, Haris mendengarnya. Setiap kalimat doa itu menjadi kilatan cahaya yang menembus kegelapan dan menyentuh dirinya. Ruh Haris kini duduk di tepi taman lembut yang terbentuk dari amalnya. Tanah barzakh yang dulu gelap kini mulai bercahaya. Setiap sedekah yang diberikan keluarganya menambah satu cahaya kecil di sekelilingnya. Ia tersenyum, bukan karena bahagia semata, tapi karena ia tahu doa manusia di dunia nyata masih punya makna bagi yang sudah tiada. Namun, tak semua ruh seberuntung itu. Di tempat lain, ada ruh yang tak lagi disebut namanya. Tak ada doa, tak ada sedekah, tak ada cahaya. Mereka duduk dalam kesepian, menatap kehampaan yang tak bertepi. Ruh-ruh itu menyesal, bukan hanya karena dosa, tapi karena dulu mereka tak meninggalkan kebaikan yang bisa mengingatkan manusia setelah mereka pergi. Ruh Haris memandang ke arah cahaya dari bumi. Ia melihat istrinya tersenyum sedikit saat doa selesai. Di sisi lain, anaknya memberi sedekah atas namanya. Dan setiap amal itu, bagai air yang menetes ke tanah barzakh, menumbuhkan ketenangan baru di hatinya. Ia berbisik pelan, "Terima kasih, kalian masih mengingatku." Senyum itu menjadi cahaya yang menenangkan segala rasa rindu di antara dua dunia. Hari ke-40 menjadi batas kesadaran bagi banyak ruh. Disinilah mereka mulai menerima bahwa dunia tak lagi bisa disentuh, hanya bisa dirindukan. Waktu terasa melambat dan cahaya di kejauhan semakin jelas, tanda bahwa perjalanan belum berakhir. Ruh Haris menatap ke arah itu, bersiap melangkah menuju cahaya yang lebih dalam. Apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh. HR Muslim. 100 hari kesadaran. 100 hari telah berlalu. Di dunia, manusia mulai melupakan, tapi di alam barzakh, ruh baru mulai mengerti. Waktu tak berjalan di barzakh seperti di dunia. 100 hari bagi manusia hanyalah hitungan minggu, tapi bagi ruh itu seperti 100 tahun sunyi. Ruh Haris kini duduk di padang cahaya lembut. Ia sudah tak lagi gelisah, hanya tenang, menatap kosong ke arah langit barzakh yang bercahaya samar. Di sana, ia mulai memahami, hidup hanyalah mimpi yang singkat, dan kematian adalah bangun dari tidur panjang itu. Hari-hari sebelumnya terasa seperti ujian, tapi setelah 100 hari, ruh mulai menerima segalanya. Ia tak lagi memikirkan dunia, melainkan menunggu keputusan yang dijanjikan. Di sekelilingnya, ruh-ruh lain duduk dalam lingkaran cahaya, sebagian berzikir, sebagian diam. Di antara mereka, tak ada kata, hanya rasa yang saling mengerti bahwa semua akan dipanggil kembali, entah dalam ridho atau murka.
Ruh Haris menoleh ke bawah. Ia melihat dunia dari kejauhan, seperti menatap melalui kabut air. Keluarganya mulai jarang menyebut namanya, hanya sesekali dalam doa. Ia tersenyum kecil, tanpa sedih. Ia tahu manusia memang begitu, melanjutkan hidupnya, sementara ruh hanya menunggu akhir waktunya. Ia berkata dalam hati, semoga mereka tak lupa pada Tuhan, seperti aku dulu lupa waktu hidup. Dan kalimat itu terpantul di udara, menjadi doa untuk dirinya sendiri. Pada malam 100, angin barzakh berubah arah. Cahaya besar muncul di langit, seperti pintu raksasa yang perlahan terbuka. Dari sana, terdengar suara lembut tapi dalam. Wahai ruh-ruh yang tenang, bersiaplah, karena waktu penantian akan segera usai. Ruh Haris menatap ke arah cahaya itu. Ia tak takut, hanya merasa kecil, seperti debu di hadapan keabadian. Ia tahu langkah berikutnya akan membawanya lebih dekat kepada kebenaran yang tak bisa dihindari. Cahaya itu perlahan mendekat, menerangi seluruh alam barzakh. Ruh Haris berdiri, dan untuk pertama kalinya ia merasa bebas dari segala bentuk penyesalan. Ia menatap langit, lalu berkata, "Pelan, jika ini panggilanmu, aku siap." Dan di saat itu, ia menyadari kematian bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari pulang yang sesungguhnya. Rahasia di antara dua dunia. Antara dunia dan akhirat ada jarak yang tak bisa dijangkau langkah, tapi masih bisa dijangkau oleh doa. Ruh Haris kini berada di tempat yang lebih tinggi, sebuah dimensi di antara dunia manusia dan langit barzakh. Dari sana, ia melihat bumi seperti hamparan cahaya dan bayangan. Ia melihat manusia berjalan, tertawa, berdoa, menangis. Semua tampak seperti gema waktu yang terulang. Namun, hanya doa yang bersinar terang menembus batas dimensi itu. Suatu malam, ia melihat istrinya menatap langit sambil menangis. Tangannya menggenggam tasbih, bibirnya bergetar lirih membaca doa. Ruh Haris mendekat. Ia tak bisa menyentuh, tapi bisa merasakan. Setiap zikir istrinya menjadi riak cahaya yang menghangatkan dadanya. Ia ingin berkata, "Aku di sini, aku mendengar." Tapi suara dari barzakh hanya bergema dalam angin yang lewat di pipi istrinya. Di alam itu, ruh-ruh lain juga sering berpapasan. Mereka saling tahu, tapi jarang berbicara. Sebagian tersenyum, sebagian hanya menatap. Mereka saling bertanya dengan tatapan, "Apakah keluargamu masih mengingatmu?" Bagi yang dijawab dengan cahaya, mereka bersyukur. Bagi yang hanya diam dalam gelap, mereka menangis tanpa air mata. Karena di barzakh, tangisan berubah jadi gema doa yang tak terdengar di dunia. Ruh Haris menyadari satu rahasia besar. Cinta manusia tidak berhenti di kubur. Ia bisa merasakan ketika namanya disebut dengan kasih, atau ketika seseorang mengenang kebaikannya. Setiap ingatan itu memancarkan cahaya kecil yang memperluas ruangnya di barzakh, dan setiap kali orang mendoakannya, alam sekitarnya menjadi lebih terang. Namun malam itu, ruh juga melihat sisi lain, manusia yang saling menyakiti, melupakan Tuhan, dan menertawakan kematian seolah ia takkan datang. Ia menatap mereka dengan iba, bukan amarah. Karena kini ia tahu, manusia di dunia sedang berjalan dalam mimpi yang sebentar lagi akan berakhir. Ia berbisik ke arah bumi, "Hiduplah dengan hati yang sadar, sebelum semuanya menjadi sunyi seperti ini." Dan di antara dua dunia itu, Haris menemukan ketenangan baru. Ia bukan lagi bagian dari kehidupan, tapi juga belum sepenuhnya sampai pada akhirat. Ia berada di jembatan antara cinta dan takdir, di mana doa adalah satu-satunya bahasa yang masih bisa menghubungkan keduanya. Hari kebangkitan dan cahaya terakhir. Dan ditiuplah sangkakala. Maka terkejutlah semua yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Ruh Haris menatap ke langit barzakh yang tenang. Tiba-tiba, udara berubah. Hening yang damai berganti dengan getaran halus, lalu menjadi gemuruh besar.
Cahaya dari segala arah memancar bersilangan. Alam barzakh bergetar, seolah seluruh makhluk dipanggil serentak. Inilah yang telah dijanjikan, hari kebangkitan. Suara terompet malaikat terdengar, tidak keras, tapi menembus seluruh dimensi. Ruh Haris menunduk. Ia melihat jasadnya di bumi, hancur menjadi debu, lalu perlahan tersusun kembali oleh cahaya. Debu-debu itu membentuk tubuh baru, sempurna dan bercahaya. Ia merasakan dirinya menyatu kembali. Kali ini bukan sebagai manusia fana, tapi makhluk yang siap diadili. Di sekelilingnya, miliaran ruh bangkit serentak. Mereka berdiri di padang luas tanpa batas, padang mahsyar, langit tanpa matahari tapi penuh cahaya. Tak ada suara selain detak jantung rasa takut. Semua menunggu panggilan Tuhannya. Ada yang wajahnya bersinar karena amalnya. Ada yang menunduk dalam gelap karena dosanya. Ruh Haris memandang ke kiri dan kanan. Semua sama. Tak ada jabatan, tak ada nama, hanya amal. Dari kejauhan, ia melihat lautan cahaya bergerak mendekat. Cahaya itu bukan matahari, melainkan Arasy, singgasana agung tempat keputusan akhir akan diumumkan. Suara lembut tapi tak terbantahkan bergema. Pada hari ini, tiada yang berbicara kecuali dengan izinku. Ruh Haris bergetar. Inilah saat yang selama ini ditunggu, pengadilan abadi. Ia teringat dosa-dosanya, ucapannya, amalnya, semua terputar kembali bagai film yang tak bisa dihentikan. Tapi di antara bayangan itu ada doa anaknya, sedekah istrinya, dan zikir yang ia tinggalkan di dunia. Semua itu kini menjadi perisai cahaya di sekelilingnya. Ia tersenyum pelan, penuh haru. Rahmatmu lebih luas dari dosaku. Dan cahaya dari Arasy mendekat, menyelimuti seluruh alam. Lalu, suara agung berkata lembut, namun mengguncang seluruh makhluk. Masuklah kalian, wahai jiwa yang tenang, ke dalam surgaku. Langit terbuka. Haris melangkah menuju cahaya terakhir. Tak ada lagi rasa takut. Tak ada lagi waktu. Hanya keabadian. Setelah 100 hari, perjalanan ruh belum berakhir. Alam barzakh hanyalah pintu pertama dari keabadian yang panjang. Di sanalah setiap amal dibalas, setiap doa menjadi cahaya, dan setiap dosa berubah menjadi bayangan yang menjerat. Kini, kau tahu, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ia hanyalah panggilan untuk pulang kepada Tuhan yang dulu sering kita abaikan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kisah ini membuatmu merenung, bantu sebarkan agar lebih banyak jiwa yang tersentuh sebelum terlambat. Jangan lupa klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan tinggalkan doa di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Perjalanan ruh dari dunia menuju keabadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.